Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kompetensi Pembelajaran. Pengertian kompetensi dalam pembelajaran. Kompetensi berasal dari kata competence yang berarti kecakapan, kemampuan. Pengertian kompetensi berdasarkan definisi Madiknas bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang tertentu. Pengertian dari Madiknas ini mengandung 3 hal pokok yang menjadi potensi dalam kompetensi. Ketiga hal tersebut yaitu akal pikir atau mental yang berupa seperangkat tindakan cerdas, potensi perasaan atau emosi berupa rasa penuh tanggung jawab, dan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas. Untuk menjadi seorang guru yang ideal, maka harus memiliki 4 macam kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter guru yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, peran guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Dwi Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seorang guru agar menyelesaikan tugas-tugas seorang guru dengan baik dan benar. Keterampilan ini biasanya berkaitan langsung dengan kinerja seorang guru. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk menjalin komunikasi secara efektif baik dengan peserta didik, tenaga pekerja, tenaga pendidik, orang tua murid atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Itu tadi beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Selain itu, untuk menguji kompeten yang dimiliki seorang guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan UKG atau Uji Kompetensi Guru, yang dimana hasil UKG ini akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan dan pembinaan dalam keprofesian guru. Nah, selanjutnya saya akan membacakan langkah-langkah menyusun kompetensi dasar. Adapun dalam menguji kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan mata pelajaran. Mohon maaf, maksudnya tingkat kesulitan materi tidak harus sesuai dengan urutan yang di-standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, pada dasarnya rumusan kompetensi ada yang operasional dan tidak operasional. Setiap ada kata kerja, tindakan yang berada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan yang tidak bisa digunakan. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ananda Dwi Ramadhani. Di sini ada langkah-langkah penyusunan indikator. Sebelum melakukan penyusunan indikator, maka harus diperhatikan terlebih dahulu komponen-komponen sebagai berikut. Komponen-komponen terbagi menjadi 4. Yang pertama, indikator merupakan
penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang kedua, rumusan indikator menggunakan kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Yang ketiga, indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keempat, kata-kata operasional yang dijabarkan dalam membuat indikator. Berikut ini urutan cara penyusunan indikator. Yang pertama, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumusan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang ketiga, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Kesimpulan, kompetensi berasal dari kata kompetens yang berarti kecakapan, kemampuan. Pengertian kompetens berdasarkan definisi Mendiknas bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Pengertian dari Mendiknas ini mengandung 3 hal pokok yang menjadi potensi dalam kompetensi. Yang pertama, akal berpikir atau mental yang berupa seperangkat tindakan cerdas. Yang kedua, potensi perasaan atau emosi berupa rasa penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dan potensi untuk melaksanakan tugas-tugas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Salah hilafnya mohon maaf. Bila ada kekurangan atau pertanyaan, dipersilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.